Halo guys, perkenalkan aku Vivit Mulyat Yusuf. Di sini aku akan bercerita terkait dengan hasil wawancara skripsiku kemarin bersama Dr. Jamaludin Gofur SHMH. Ini saya buat sebagai dokumentasi perjalanan skripsi saya dan tentunya ini akan menjadi kenangan yang berharga untuk saya di masa depan. Oke, jadi kemarin saya berangkat ke UII ditemani oleh 3 orang teman saya. Yang pertama itu ada Dian Afifah, Nur Inayah, dan juga Jihan Nabila. Terima kasih kepada ketiganya yang sudah sangat-sangat berperan besar dalam menyelesaikan perkuliahan di UMY. Nah teman-teman, jadi pada intinya hasil wawancara kemarin itu sangat-sangat luar biasa. Tentunya sangat membantu penelitian saya sesuai dengan judul skripsi yang saya ambil terkait dengan konsep ideal mekanisme penggantian antar waktu anggota DPR. Ini sebetulnya isu yang sangat menarik sih, dan kebetulan Bapak Jamaludin juga sebagai dosen hukum tata negara UII memang menyelami dan mendalami topik tersebut. Jadi saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan juga insight baru lah yang bisa memperkaya skripsi saya. Jadi pada intinya beliau menyarankan, mungkin saya bisa ceritakan dulu ya kenapa saya memilih topik skripsi ini. Nah alasannya karena topik ini sangat sering kali dibahas di berbagai media juga. Kemarin tuh sebetulnya ide ini berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh kakak tingkat saya di UMY yang bernama Kak Arya Ansar. Nah, pengujian terkait dengan pasal 239 kalau nggak salah di Undang-Undang MD3. Nah ini menarik karena mereka itu membahas soal tidak idealnya sistem PAW di Indonesia. Dari sanalah berangkat ide kenapa aku nggak jadikan ini sebagai skripsi gitu loh. Nah alhasil aku mantep lah untuk menjadikan judul tersebut jadi skripsiku gitu. Terus kalau aku kan udah riset banyak nih terkait dengan PAW ini, dan menurut aku pribadi memang bisa dikatakan konsep PAW di Indonesia memang belum ideal gitu teman-teman. Aku harus menjelaskan dulu nih apa sih itu PAW karena mungkin nggak semua orang itu tahu terkait dengan PAW, dan awal-awal juga ini merupakan hal baru bagi aku gitu loh. Sebelum ya aku biasanya taunya sekilas aja dan nggak ada niat untuk mendalami tadinya, tapi setelah aku dalami ternyata sistem ini tuh menarik sekali gitu loh, karena mengingat Indonesia itu kan merupakan negara demokrasi lah ya, yang sangat mengedepankan kepentingan rakyat dan juga suara rakyat. Tapi pada sistem PAW ini tidak begitu, karena yang memiliki kendali besar dalam memberikan PAW itu partai politik teman-teman. Nah padahal kan Indonesia itu kan negara demokrasi lah ya, negara yang memang mengedepankan suara rakyat gitu loh. Jadi pada intinya sistem PAW ini merupakan sistem penggantian atau bukan penggulingan ya istilahnya. Pokoknya sistem PAW ini adalah sistem penggantian anggota DPR ketika anggota DPR tersebut bisa meninggal dunia, diberhentikan, atau memang dia mengundurkan diri gitu loh. Itu namanya sistem PAW. Jadi ketika periode kepemimpinan mereka tuh sudah mulai. Jadi ini after election ya, after pemilu gitu loh, sistem PAW ini diberlakukan. Tapi kalau semisal waktu pemilu kan memang atas kehendak rakyat ya. Tapi pada saat mereka sudah bekerja sebagai perwakilan rakyat, itu nanti sistem pemberhentiannya tuh bukan lewat suara rakyat lagi, tapi lewat PAW ini, sistem yang dimiliki oleh DPR itu gitu loh. Dan kuasa partai politik di sini sangatlah besar teman-teman, dan ini menarik sekali untuk dibahas karena hegemoni partai politik itu ternyata sebesar itu, dan mereka tuh menjadikan PAW ini sebagai alat untuk bisa menjadikan anggota DPR itu sebagai boneka mereka gitu loh. Jadi seakan-akan memunculkan budaya ketakutan di anggota DPR itu sendiri agar mereka tuh bisa tunduk dan patuh terus kepada pemimpin parpol. Jadi di sana mereka seakan-akan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai perwakilan rakyat, tapi mereka malah memfungsikan dirinya sebagai boneka parpol. Nah ini menarik teman-teman. Oleh karena itu memang tidak ideal sistem ini, dan aku sendiri di sini sebagai mahasiswa ini akan merekomendasikan nih nantinya banyak sekali alternatif PAW yang bisa dijadikan acuan gitu loh oleh Indonesia, walaupun memang akan sangat sulit PAW ini untuk dicabut atau diganti karena mengingat putusan MK yang kemarin pun ditolak gitu kan. Nah tapi nggak ada salahnya kita coba gitu kan, kita coba berbagai rekomendasi dengan mendasarkan pada studi komparasi. Di sini aku yang dijadikan rujukan paling utama ya, studi komparasinya itu dengan Amerika,
Amerika sih, karena Amerika ini merupakan apa ya, kiblat negara demokrasi lah begitu ya. Dan di Amerika sendiri sebetulnya hegemoni parpol itu bisa dikatakan, kalau menurut Dr. Jamaluddin itu sendiri, di Amerika walaupun parpol ini sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, tapi perannya itu tidak sebesar itu, karena pada ujungnya si anggota yang akan mencalonkan dirinya itu ketika sudah terpilih, ya memang mereka mendasarkan dirinya tuh kepada kepentingan rakyat, dan di sana itu lebih cenderung ke kekuatan konstituennya, bukan ke parpolnya, kalau menurut Dr. Jamaluddin ya. Dan ini menarik sekali teman-teman, di saat negara kita kan bisa dikatakan negara presidensil kan, bukan negara parlementer. Kalau parlementer oke lah, berarti lebih dominan di parpolnya, karena dia kan negara yang mendasarkan pada parlemen. Sedangkan di Indonesia sebagai negara yang presidensil, di mana kekuatan eksekutif dan legislatif itu setara, harusnya kekuatan parpol itu bisa direduksi kekuasaannya, tapi ternyata enggak. Di Indonesia kekuatan parpol itu sangat begitu wow gitu kan. Tapi disitulah menariknya, letak dimana kita bisa apa ya, merekomendasikan banyak kebijakan begitu. Nah, kembali dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Dr. Jamaluddin Ghaufur, juga beliau sepakat dengan apa yang aku teliti, bahwa sistem PAW ini memang tidak ideal begitu. Harusnya Indonesia sebagai negara presidensil itu bisa memposisikan diri ada di tengah-tengah begitu. Mereka harusnya berdiri di antara dua kaki, di mana kekuatan konstituen dan dengan kekuatan parpol itu harusnya setara gitu loh. Jangan sampai PAW ini mendasarkan pada kekuatan parpol saja. Harusnya ketika si anggota DPR itu DPAW, tetap harus ada persetujuan konstituen. Di samping di sana peran parpol yang sangat besar gitu loh. Karena mengingat kasus PAW di Indonesia itu sangat besar loh teman-teman. Ada yang dimana parpol itu mempermainkan penarikan KTA, kartu tanda anggota parpol, untuk mengancam anggota DPR-nya tuh supaya dia tunduk gitu loh, supaya takut gitu loh. Dan menariknya, Bapak Jamaluddin juga mengatakan kalau nggak semua anggota DPR itu jahat tahu. Kadangkala mereka itu sebetulnya baik, cuma kebaikannya itu ditutup karena ketakutan pada parpol itu sendiri. Mau gak mau ya teman-teman, karena kalau semisal udah di sana susah, itu kita seperti apa ya, menyelam ke kolam yang hitam. Seputih apapun kita, kalau kita sudah menyelam ke tinta hitam, itu akan hitam juga pada ujungnya gitu loh. Dan ini sangat menarik begitu. Mungkin itu dulu ya teman-teman, cerita soal wawancara sekilas kemarin skripsiku, juga terkait dengan alasan kenapa aku memilih skripsi ini. Next aku pengen lebih banyak cerita sih soal perjuangan aku mengerjakan skripsi ini begitu. Dadah.